Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, awalnya ya Juma kelihatan pintar tentang Alkitab, tetapi setelah dia berdebat dengan seorang Kristen yang paham bahasa asli daripada Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, maka kita bisa melihat bahwa ternyata Juma ini ya bisa dibilang tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, saudara dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Pribadi. Nah, ketika kemudian kita masuk ke dalam pengajaran tradisi atau Kabbalah mistik Yahudi, di situ yang mana yang kena kepada Yesus? Neza keabadian tidak, Teferet kecantikan tidak, Din keadilan. Saya sudah bilang tadi, Daat. Coba kamu buka Kejadian 2 ayat 22, ya. Sabar. Saya sudah bilang. Itu adalah Daat. Sabar. Jadi kemudian di dalam Yesaya 43 ketika saudari saya ini mengambil data itu, Tuhan malah mengatakan Atem Edai, dia mengangkat saksi. Saksi siapa? Saksi saya, saksi dia. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah hambaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, ya, Levanai, Lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku Aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Yesus dibentuk. Menjadi manusia itu adalah bentuk. Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah. Sebentar, Mari disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi kau sebut tadi, Juma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga? Malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia. Apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena kata tabir. Loh, tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara? Berarti dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul, melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Cuma kalau dibilang tabir itu dia menggunakan sebuah media untuk kepada manusia. Tapi kalau dia berbicara dari langit, ya, dia berbicara kepada Musa, wahai Musa, itu suara dari langit. Dia tidak perlu menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa? Ya memang bisa. Alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya? Nah, kenapa kau menyangkal ketika dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Nah, masalahnya yang manusia ini Anda tuhankan. Kami tidak menuhankan pohon, kami tidak menuhankan api. Disebabkan Tuhan menyatakan. Bawa ceplok, silakan bawa ceplok. Ya, emang dia muter-muter kayak gitu dari dulu. Aku yang penting dia satu-satu. Oke, izin tambah ya. Dari tadi saya mendengar Bang Zuma berfokus pada perjanjian baru ketika Yesus itu sudah ada. Di dalam Yesaya itu penuh dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 itu jelas ya bahwa dari rahim seorang wanita akan lahir seorang darah, akan lahir seorang anak laki-laki. Itu adalah juru selamat dan dilahirkan pada Lukas ayat 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan semua riwayat tentang kelahiran Yesus.
Jadi di firman di Yohanes 1 juga sudah dikatakan ya, lewat kesaksian Yohanes bahwa firman yang menjadi manusia itu. Di ayat 15-nya, Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi lewat Yohanes juga sudah dikatakan, Yesus itu ada sebelum kita ada, sebelum Yohanes ada, sudah ada nubuatannya. Jadi itu tidak perlu disangkal ketika berarti tubuh Yesus itu ciptaan, tidak. Karena dari Roh Kudus, itu Bang Zuma tidak perlu sangkal lagi. Maria mendengar suara dari Roh Kudus, itu malaikat Gabriel yang menyampaikan itulah masuk ke rahimnya gitu loh. Jadi bukan diciptakan, dibentuk karena karena wadah itu harus dari manusia. Tidak, kalau dibentuk diciptakan itu ya seperti Adam yang dibentuk dari tanah, tetapi ini rahim. Lewat urapan Roh Kudus. Mungkin begitu saja. Jadi ada nubuatannya Bang Juma. Jadi bukan ujuk-ujuk diciptakan. Kalau diciptakan itu seperti Adam, dibentuk dari tanah. Sedangkan kita manusia sekarang, dalam kekristenan kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari rahim. Tetapi Yesus beda dengan kita. Karena Yesus itu kudus, sempurna, bukan dari hasil hubungan. Jadi dia lahir dari Roh Kudus itu, bukan kayak kita hasil dari hubungan suami istri. Oke, silakan teman-teman, mungkin itu. Saya buka lagi ya. Silakan. Bentar ya Bang Silvan. Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 18. Sebab apakah benar Elohim akan tinggal bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit dan langit atas segala langit tidak dapat menampung engkau. Betapa terlebih lagi bait ini yang telah aku bangun. Ya. Lalu dipenuhi, dijawab nih sama Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan dia berseru-seru sambil mengatakan, dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku, karena dia adalah lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya, kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab Torah yang telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus HaMasiah. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Ya, dengar ini, yang ini paling kunci. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Ini adalah penggenapan akan Zohar 2 ayat 115b yang kamu bilang tidak mungkin ada ayat kitab Yahudi yang pernah menyatakan itu, menggenapi. Tapi dinyatakan di dalam Zohar 2 ayat 115b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Yahweh, anak Elohim yang merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Kamu tidak bisa membantah keilahian Yesua atau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Zuma, baik dari Kabalah maupun dari Perjanjian Lama. Silakan kamu bantah Kabalah saya bahwa Ben-nya lah yang akan datang. Ben lah yang akan datang. Saya tunggu. Oke, baik. Jadi kalau diceritakan terkait... Bang Silvan sebelum menjawab. Silakan Bang Silvan. Oke. Saya hanya melengkapi aja ya. Jadi gini, tentang kemanusiaan atau tentang siapa dia, saya berangkat dari kata inkarni dulu ya. Jadi sepenuhnya yang inkarnasi itu di saat kelahiran Yesus sudah diterangkan sama malaikat bahwa itu adalah kerja dari ya Roh Tuhan yang Maha Tinggi ya. Dialah segala kepenuhan Allah itu ya, seperti ada di Kolose. Jadi yang inkarnasi itu, apa itu pengertian inkarnasi? Di situ diterangkan di dalam ayat itu ya, di dalam bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sama seperti ya, bukan menjadi manusia atau human being, tapi ada di bahasa Inggrisnya likeness. Likeness itu menjadi sama seperti, likeness artinya human likeness ya, menjadi seperti. Tapi apakah dia manusia? Bisa kita uji. Kita katakan seseorang itu manusia atau makhluk hidup lain yang daging, baik mati ataupun hidup. Itu dikatakan kalau ada ya proses pencampuran benih ya, benih hidup ya, sperma ataupun yang lain. Dan itu tidak membuktikan bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah benih seperti yang dikatakan begitu. Yang bisa terbukti hanyalah dia itu berasal dari roh, yang dari kekekalan Roh Tuhan sendiri. Artinya gini, saya kasih contoh. Malaikat itu kita sebut makhluk roh. Tapi apakah bisa menjadi daging? Bisa, terbukti di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, malaikat ini hadir dalam rupa manusia, daging, bisa berbicara, bisa disentuh, bisa interaksi, ya ada dalam kesempurnaan manusia, bisa. Begitu juga Tuhan yang memiliki kemampuan maha kuasa ini tidak mungkin tidak bisa melakukan hal begitu. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak bisa dikatakan
dia manusia atau 100% manusia, 100% Allah. Tidak, dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Dan segala kehadirannya di sini kita harus lihat dari dua sisi dulu. Ya. Pada awalnya dia memang harus berkiasan dulu karena belum genap waktunya. Sehingga pengertian di situ orang akan melihat dia berbicara seperti ada yang menyuruh dia. Tapi kemudian dia akan berkata terus terang karena dia akan melepas kiasannya itu seperti ada di mana saya lupa, di Efesus, bahwa dialah Bapa itu sendiri. Nah, ini bisa saya buktikan dengan ayat 19:45 ya, Yohanes ya. Di situ dikatakan apa perkataan Yesus itu? Barang siapa melihat aku, ya, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya dia berkata tentang dia juga. Ya, seandainya Anda membuat sebuah skema A, B, dan BA, itu akan ketemu A juga B, B juga A. Ya, karena ini nggak bisa layar besar, saya tidak bisa menampilkan tulisan. Jadi karena dia, barang siapa melihat aku, dia juga melihat dia, siapa Bapak ini, yang mengutus dia, ya dia. Kalau kamu melihat Yesus itu, kamu sudah melihat dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus, dia juga yang hadir. Itu pengertiannya. Nah, tolong nanti diperdalam tentang Yohanes 12:45. Anda akan ketemu A, B, B juga A. Gitu. Jadi di dalam kehadirannya di dunia ini, karena dia hadir di antara orang-orang yang memang dia harus menjadi guru, harus mengajar, sehingga dia harus mengatakannya dan harus memberikan contoh. Tapi apakah dia sebagai utusan? Tidak, karena sudah dikatakan dia itu bukan duta dan bukan utusan. Karena dia adalah dia itu sendiri. Gitu, silakan dilanjut. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Bang cuma sedikit ya, menambahi Bang Silvan. Oke, Tentang kata utusan ini sering jadi polemik ya. Di Yohanes 12 ayat 45 jelas tertulis, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Jadi dengan secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa gambaran dia itulah Bapa itu yang mengutus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Yesaya 12 ayat 45. Terima kasih Bang Juma, lanjut. Oke. Jadi Yesaya 9 nomor 6 yang tadi saudara bawa, itu sebenarnya digenapi bukan oleh Yesus, digenapi oleh Hizkia. Hizkia yang berhasil mengusir tentara Asyur, ya, yang kemudian sama ketika Gedeon juga mengusir Midian. Artinya pada saat Yesaya menuliskan telah lahir, memang Hizkia sudah lahir di situ, tapi masih dalam keadaan bayi. Begitu kemudian dia terangkat menjadi Raja Yehuda, ya, Hizkia kemudian menjadi Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga gelar-gelar ini dinobatkan kepada beliau. Termasuk ketika saudara tadi membawa kejadian Daniel 7 gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya, ya itu bisa kita jadikan sebagai tema baru nanti ya di sesi lain kalau saya dikasih kesempatan. Kemudian saudari Mar, ketika saudari ini membahas tentang Ben Yala, di situ tidak ada satupun data Keter, Hokma, Bina, Heset, dan seterusnya, mahkota ilahi, kebijaksanaan, pengertian, rahmat, keadilan, terus kehadiran Tuhan di dunia, keabadian. Tidak ada yang kena kepada Yesus satupun. Nanti dibantah. Lalu kemudian kamu bantah pakai data orang Yahudi, jangan pakai asumsi. Kamu datanya Yahudi. Jelas. Sama seperti saya menggunakan data Yahudi. Tolong kamu bawa data Yahudi juga ke sini. Oke, silakan. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan Yesaya 43 nomor 10. Kan jelas itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang dibentuk. Yesus gimana? Dibentuk atau tidak? Dibentuk. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana sabar. Bagaimana Yesus bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk? Bisa Anda narasikan? Segala sesuatu berasal dari kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Iya, sekarang masalahnya adalah segala sesuatu itu adalah Yesus dibentuk. Segala sesuatu terjadi oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu firman. Yesus tidak pernah dengar dulu Zuma, dengar dulu. Yesus tidak pernah menyatakan adalah yang dibentuk, ya. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Roma 1 nomor 3, dia berasal dari sperma Daud. Sperma atau Daud, artinya sumber gimana Mbak? Sementara nerima firman aja dia masih terima. Dia datang bukan atas kehendaknya. Gimana menjadikan sumber? Dia mengutus. Izin dulu Bang Juma, izin Bang. Bang Juma jika menyebutkan ayat, tolong dibaca biar kita sama-sama baca. Bukan Roma sekian atau bukan selintas. Biar kita sama-sama baca atau saya yang bacakan. Biar kita sama-sama dengar apa yang membaca. Silakan. Sekian itu. Dia saya itu apa? Roma 1 nomor 3. Yesaya 43 sudah jelas dikatakan ayat 11 ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, terus Yesus mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi sudah berkaitan antara nubuatan dengan penggenapan. Iya, dia adalah perantara.
Dia perantara. Jadi jika Bang Juma mengatakan ayat, tolong dibacakan, bukan selintas lewat. Jadi biar kita menyimak yang di bawah, biar typingan juga sehat. Sabar po. Roma 1 nomor 3 coba Anda baca. Di situ ada dikatakan spermatodaud. Berasal dari spermatodaud. Berasal dari benih Daud. Berarti dia dibentuk. Bagaimana dia bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk jadi manusia? Itu dulu poinnya. Apakah dia melayang dari langit turun? Enggak. Bukan berdasarkan narasinya Bang Juma. Kita sama-sama baca dulu pelan-pelan. Iya, silakan. Gitu. Berapa tadi? Roma 1:3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tidak ada dari sperma Daud. Bahasa aslinya di situ jelas keturunan itu benih. Mani, keturunan Daud, sperma. Itu artinya itu keturunan Daud. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita semuanya bisa menyimak baik-baik. Jadi pakai bahasa yang lain. Sperma itu bahasa aslinya spermatodaud artinya Daud. Benih Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud karena Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Dikatakan sperma Daud. Sperma Daud artinya benih. Artinya benih dari Daud kan gitu. Ya ini data. Ini data. Sabar Bang Juma. Makanya selama ini, sabar Po Cemplok. Makanya selama ini ketika Bang Juma debat selalu mengatakan ayat ini berdasarkan narasi sendiri. Ini kan sudah ketahuan Bang Juma menarasikan sendiri padahal tidak ada kata-kata sperma. Tidak ada kata-kata sperma itu bahasa Yunani. Sperma itu bahasa Yunani. Keturunan Daud. Ya terserah. Kalau berbicara kan ada kata dari di sana. Di situ jelas dikatakan X. Dikatakan X. Dari Roh Kudus. X itu artinya dalam bahasa Yunani adalah dari. Sperma itu artinya benih. Dan biasain pura-pura. Salah. Sperma itu ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani sperma sabar. Sperma itu apa? Spermatos itu maknanya. Artinya? Penggunaannya translate-nya descendants, offspring atau keturunan. Iya betul, dari benihnya kan? Sama aja, sperma itu benih. Di sini keturunan. Benih, turunan. Secara daging anak-anak. Dia diperanakan dari keturunan Daud. Ya betul. Ya sudah selesai berarti Yesus itu dibentuk. Bukan sperma yang kau. Iya memang betul. Memang betul. Tidak mungkinlah Daud yang menghamili Maria. Memang betul. Diam dulu cuma. Kita lihat dulu seed atau spermatos ini, kita padankan dulu dari perjanjian lama ini apa sih gitu loh. Kenapa harus menggunakan kata itu? Jadi di dalam kalimat ya ayat itu adalah kata zera padannya. Diam dulu cuma zera ya. Itu ada sepadan dengan Genesis 1 ayat 11. Vayomer Elohim tatse haaretz dese esep meseria zera es pari oseh pari. Sudah? Zera. Jadi Tuhan ya. Tuhan membuat benih di atas dunia. Apakah Tuhan menghamili bumi? Zuma. Saat Tuhan menciptakan dunia nih, terus benih. Salah. Tunggu dulu Zuma. Salah Anda memahami kitabnya orang. Tunggu Zuma. Sabar dulu Zuma. Sabar. Saya nggak ada waktu dari tadi kalian ngomong gantian loh, Mbak. Dulu Zuma. Saat Tuhan mencurahkan benih di atas bumi, apakah Tuhan kamu mau nyatakan menghamili bumi? Loh, Yesus itu bukan dikatakan benih Tuhan, dikatakan benih Daud. Tadi saya udah bilang, spermatos di sana. Itu berbicara pohon, Mbak. Bicara tentang DC, EC. Bedanya apa spermatos sama zera? Kamu paham dulu. Bedalah. Benih itu merujuk kepada pohon yang diceritakan Tuhan dalam Kejadian 1 nomor berapa tadi yang Anda itu? Itu berbicara mengenai tanaman. Benih di sana bedanya di mana? Ya, sama-sama benih, tetapi satu berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, satu berbicara manusia. Justru saya yang bertanya kepada Mbak ini. Zera itu bedanya di mana, Zuma? Sama-sama benih, benih. Terus apa masalahnya? Tuhan menghamili bumi. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Maksud kalimatku Anda tidak memahami kitabnya Yahudi. Anda yang tidak memahami. Ketika
Dengarkan, ketika di dalam kejadian yang Anda bawa, di situ diawali dengan kata Masria. Masria itu menghasilkan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang Tuhan. Saya dulu. Tenang. Sabar. Ini saya mau luruskan. Ibu Maryam, jangan kira Anda tidak, yang Anda hadapi ini tidak paham Bibelnya orang Yahudi. Jadi seenaknya Anda untuk mengatakan sesuatu. Ingat, ketika ada kata takse, di situ juga melahirkan pengertian orang Yahudi, itu juga melahirkan Haaretz itu kepada bumi. Apa yang dilahirkan kemudian? DC, kemudian Esep. Apakah kemudian bumi melahirkan? Kan tidak. Tapi kan yang dikatakan di sana Masria, menghasilkan benih, Zerah. Sama seperti Daud ketika bercerita tentang sperma. Daud menghasilkan sperma. Spermanya itu melahirkan keturunan. Keturunannya itu diantaranya Yesus. Apa masalahnya? Di situ spermatos itu maknanya keturunan. Ya sama memang. Yesus keturunan. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Kemudian mereka menjawab anak Daud, anak Abraham. Betul itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi itu punya keturunan dan berasalkan dari keturunan manusia? Kemudian jawab dulu deh. Dengar. Iya, saya jawab. Oke, kenapa ini dipadankan dengan Zerah di Kejadian 1 ayat 11? Karena saat hamilnya Maria itu tanpa pembuahan sperma dari pria. Itu pertama. Makanya dia dipadankan dengan Zerah. Sama seperti bumi yang menghasilkan benih-benih tanpa harus dibuahi oleh seorang pria. Seperti itulah rahim Maria tanpa dibuahi. Makanya dikatakan benih ilahi, Zerah. Jangan kamu bilang spermatos, ini mengkonotasikan sperma Daud. Seolah-olah Daud menghamili Maria. Tidak. Bukan begitu, dia punya keturunan. Diam dulu Zuma, saya belum selesai narasinya. Diam dulu. Anda, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Ini data yang Anda bawa, diam semakin dulu memberatkan Zuma. Anda nanti. Kenapa saya katakan di sana Zerah itu yang dinyatakan sebagai Zerah? Coba kita buka ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Tuhan menaungi dunia. Sudah, Tuhan roh Allah melingkupi dunia. Itu sama seperti saat kejadian Maria dinyatakan sedang hamil oleh malaikat. Dikatakan apa? Roh Elohim dia bersyakan, sudah berdiam, ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Makanya dikatakan Elohim bersyakan di dalam tubuh Maria. Bukan dikatakan di sana spermatos dalam konsep pria dan wanita berhubungan badan. Makanya dikatakan di sana Zerah. Inilah padanan dari Kejadian 1 ayat 2 dengan Kejadian 11 dengan konsep kelahiran Yesus sebagai Mesias. Oke, saya mau tanya kepada Mbak ini. Silakan. Ketika dikatakan Zerah Esperi, ketika dikatakan dalam kitab yang Anda bawa Zerah Esperi, apakah benih pohon itu pohon atau bukan pohon? Benihnya maksud saya, keturunannya. Coba Anda jawab saya. Pohon. Pohon. Apakah benih Daud itu manusia atau bukan manusia? Benih Daud? Manusia. Iya. Manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Dia Tuhan. Manusia udah selesai. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia ciptaan atau pencipta? Pencipta. Lah, manusia pencipta? Iya. Aduh, loh, kenapa bisa manusia pencipta? Makanya tanya dong dari tadi, kamu baca. Saya udah tanya. Makanya aku bilang, jangan paksa saya untuk membuat Mbak ini tersudut. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, saya lebih paham dari Anda. Saya tanya sama Anda. Ya udah, makanya aku tanya. Makanya kita tanya, apakah benih pohon itu pohon, keturunannya, bibitnya selanjutnya pohon? Bisa berubah menjadi hewan? Tidak. Sekarang benih Daud manusia. Apakah manusia benih Daud ini Tuhan pencipta? Betul. Dari mana Anda mengatakan betul? Enggak. Dia tadi memaksakan Zerah, benih pohon. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22. Yang tadi fokus ke yang tadi, Mbak. Apakah manusia ini pencipta langit dan bumi? Dalil mana yang Anda gunakan? Silakan. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22, ya. Dan berfirmanlah Adonai Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengetahui tentang yang dari Kejadian 1 ayat 26 deh. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa, diam dulu, berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, panim ya, ingat citra ini panim, citranya, dalam citra panim Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Paham? Kenapa dikatakan Yesua adalah Elohim itu sendiri?
Kamu Ya, emangnya, bertanya, Bu. Yesua lahir Kejadian dari manusia. Dia kejadian menjadi anak satu manusia. itu Betul. Saya tidak kejadian satu itu bahasan Adam, bukan Yesus anak Maria yang dibahas di situ, Ibu. Mbak, jangan dipersulit. Anda nggak usah makin sulit nanti Anda. Kejadian 1:26 itu Adam, bukan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Itu membahas Yesus atau Adam, bahwa Mbak? Elohim menciptakan ya Adam manusia atau sesuai Yesus? citranya. Iya, Adam atau Yesus? Kamu bertanya yang diciptakan. Iya, yang diceritakan kejadian Adam. 1 Kamu tanya nomor dong yang menciptakan 26. siapa? Kamu tanya dong yang menciptakan siapa? Ya kan udah pasti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Ensof. terus Makanya apa Beresit bara Elohim. Beresit, dengar, Beresit bara Elohim ya. Reshit sang sumber memancarkan 10 sifatnya, 10 sefirotnya. Dan ini sepadan dengan Yohanan 1 ayat 1. Beresit haya hadafar. Reshit adalah hadafar, adalah sang firman. Makanya Yesus dikatakan apa? Sang pemilik firman. Kamu nggak bisa bantah itu. Beresit bara Elohim. Saya bantah. Apapun narasi Anda saya bantah. Silakan. Sekarang oke. Kamu pakai bawa narasi Judaism, sekalian Rabi sekalian. Kamu bantah pakai narasi. Enggak perlu. Emang ada Yahudi. Enggak perlu. Anda makin sulit nanti. Bantah. Begini. Saya tunggu rabinya kamu. Kamu mau pakai rabi siapa? Coba. Enggak perlu terlalu lebay. Tapi Anda sudah. Mbak Maria. Coba kamu narasi liar dong. Yang liar itu yang mengatakan pencipta itu adalah manusia. Gitu. Anda nggak sadar. Kamu bernarasi. Kamu harus membawa narasi yang berotoritas. Saya membawa dari tadi narasi otoritas Anda mengatakan manusia pencipta langit dan bumi itu dari mana? Betul. Mana dalilnya? Mari kita tunjukkan lihat. saya di kitabnya orang Yahudi mana manusia menciptakan langit dan bumi itu di mana? Silakan. Raja darah dan dagingnya kita lihat. Benarkah Tuhan itu memiliki citra darah dan daging? Bukan, pencipta langit dan bumi itu manusia. Kan tadi Anda menyatakan benih Daud itu manusia. Betul. Dan Tuhan Anda manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Anda mengatakan ya. Mana narasi Anda itu dibangun oleh dalil mana? Tunjukkan. Iya, tunggu dulu. Mari kita lihat ya, Raja darah dan daging. Saya sudah mau melunak dengan membahas perjanjian kitab saudara. Kenapa lari ke Yahudi? Anda makin berat nanti. Oh enggak, saya malah menunggu kamu menggunakan. Loh, ini saya sudah menunggu. Saya menunggu narasi kamu yang menggunakan. Narasi yang Ibu bangun dari kitabnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan saudariku akan semakin mempersulit kamu menggunakan Anda. narasi rabi. Kamu enggak menggunakan narasi rabi. Mana narasi rabinya mengatakan pencipta langit dan bumi Hasem itu adalah manusia? Saya tunggu, silakan. Saya tidak menyatakan manusia biasa seperti saya ya. The king of the apa-apa. Ya, yang jelas Daud itu manusia biasa, keturunannya manusia biasa. Ayo. Anda tadi bawa Zera. Silakan. Assalamualaikum Gurunda, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Silakan. Ya, enggak nanti kalau mesti menawarkan Gurunda, kalau ditimpa terus biar pakai timer maksudnya. Lanjut nanti diskusinya. Iya. Teman kita bagus kok diskusinya. Oke. Dari tadi ini kondusif dan terkontrol. Jadi saya pikir nggak ada timer. Iya, tadi sempat Bang makanya saya bilang nawarin. Oke, lanjut. Kita tunggu narasi saudari kita Maria bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Raja darah dan daging. Berapa lama Mbak kita tunggu? Silakan kamu bernarasi dulu. Saya mengambil data dulu. Oke, baik. Jadi ketika saudari kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan adalah keturunan Adam, mau sampai 2 hari sebelum kiamat pun data itu tidak akan ada, kecuali ada revisi baru. Kamu tenang aja. Oh ini, oke. Kamu bilang data itu tidak akan ada. Shemot 8 ya, dia berkata begini. Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja, darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruchu, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Dan yang Maha Kudus menyuruh Elia. Nah, Raja darah dan daging. Tuhan dikatakan Raja darah dan daging. Kamu bisa bantah nggak? Silakan kamu bantah. Apa yang Anda sampaikan ini? Loh, mana pencipta Yesua itu manusia? Betul, datang sebagai manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah raja darah dan daging sesuai di dalam ayat Shemot Rabbah. Kamu bisa bantah nggak? Saya tunggu kamu. Saya tunggu kamu bahwa dia adalah raja atas manusia. Silakan. Saya tunggu. Saya tunggu. Kalau Anda hanya membahas itu, coba Anda lihat di dalam Ibrani 8 nomor 1. Itu dibantah itu.
Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kata kamu minta raja darah dan daging, saya sudah tunjukkan. Tidak ada dinyatakan di situ bahwa dia raja pencipta. darah dan daging. Dia Tidak betul ada. manusia. Tidak Dia ada adalah raja disebutkan atas di sana. segala manusia. Dialah yang memiliki darah dan daging. Dialah raja segala raja. Sekarang saya tunggu Raja yang kamu memiliki- bantah bahwa Yesua adalah raja darah dan daging. Silakan Zuma, saya tunggu. Mana manusia yang menciptakan langit dan bumi, dalilnya mana? Loh, raja segala manusia, kamu nggak dengar Raja- tadi? Raja segala Mana ada- manusia, kamu nggak bisa bantah. Raja segala manusia itu manusia gitu maksudnya? Apakah dikatakan dia di sana menjadi manusia biasa seperti saya? Menjadi seperti manusia. Seperti manusia. Bukan dikatakan Saya dia minta manusia. saya minta Manusia Mbak biasa. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak? Silakan baca. Silakan baca. Ya, silakan. Silakan kamu baca. Kak, kita lagi nggak CCA di sini. Oke, baik. Saya bacakan ya. Anda mau terjemahan baru, terjemahan lama saya bacakan. Terserah. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut saudari ini, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau apa? Manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Sudah dikatakan dia Hakadus Baruch. Berarti kita juga Hakadus Baruch. Yohanes 1 ayat 3. Berarti kita juga ini sama seperti Yesus. Kita juga seperti yang Anda gambarkan. Kita lah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Loh, bukankah kita akan menjadi terikat bersama-sama dengan dia di dalam alam Yehidah, Ya, dalam pemahaman Judaism? Oke, sekarang kita ini Tuhan juga. Loh, bukankah kami memang mengatakan kami adalah ilah-ilah kecil? Enggak, saya tanya, berarti Yesus juga ilah-ilah kecil? Bukan, dia ilah besar, the king of the... Berarti Anda juga ilah besar. Berarti Anda juga ilah besar. Anda juga Oh, enggak Tuhan dong. besar. The Ini king of man. ini dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila Kenapa Yesus kamu paksa, Zuma? Kenapa dalil kamu paksa? dalilnya yang mengatakan itu. Artinya Dalil. kami adalah manusia-manusia ilahi, anak-anak Dalil, Allah. Kami dikatakan dalil ilahi, yang mengatakan ilahi itu. kecil. Dalilnya, Loh, kok dalilnya? dalilnya yang mengatakan Tapi dalilnya bisa kamu bawa. kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang Iya, dalilnya. sebenarnya. Kamu minta dalilnya kalau kami ini juga ilah kecil. Iya, berarti Anda sama seperti Yesus. Kalau Anda ilah kecil, Yesus ilah kecil. Kalau Yesus ilah besar, Dia Yesus. raja segala raja. King of man. Kenapa kamu Oke. ganti-ganti? Oke. Anda mengatakan Yesus ilah besar. Anda mengatakan diri Anda ilah kecil. Sama enggak? Apa nggak sama? Ya sama-sama kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah berarti Allah, dia- kami anaknya. Dia Allah, kami anaknya. Apa bedanya? Sama aja. Berarti Bedanya di mana? Yesus ini Allah dalam arti pencipta langit dan bumi? Iya, Berarti Anda? anak Allah. Berarti Anda juga pencipta? Loh, emang kamu nggak bisa menciptakan? Pesawat itu siapa yang menciptakan? Oh gitu. Hantu. Oh begitu. Jadi perspektif pemahaman pencipta itu seperti itu di dalam keyakinan saudari. Loh, coba Citra, tanyakan dulu Billy itu- Judaism. Itu yang dikatakan kreator itu apa sih? Wah, Iya, berarti kecil banget pemahamanmu. Yesus. Cuma. Enggak, Pemahamanmu. saudariku, enggak. Berarti Bukan kamu begitu. menyatakan kamu bukan pencipta dong. Wah, kacau. Manusia itu Kacau. pencipta, Kacau, gitu. kacau ini orang. Manusia itu pencipta. Apa pemuja agama sampai kayak gitu banget? Sabar, Ya sabar, berarti bro. berarti saudara-saudara Berarti Kristen lu itu pencipta Tuhan dong, Zuma. juga ya. Akui dulu, enggak, akui dulu. Lu bukan Jadi, pencipta, bukan gini. bisa menciptakan apa-apa lu. Gini. Manusia bodoh. Akui dulu, Zuma. Akui dulu. Kalau manusia, Akui dulu. sebentar nih. Iya. Berarti kita saksikan ya teman-teman, khususnya Mbak Maria itu Akui mengaku dulu, sebagai kamu Tuhan. manusia bodoh, gitu. kamu nggak pernah membuat apa-apa. Iya, Baru kali ini masih ada penciptaan di Kristen narasinya. Sabar, Akui dulu. Ceplok. Ceplok dia dulu sih, ceplok aja. Iya. Akui dulu, Zuma. Akui dulu. Berarti saudari-saudara Kristen ini adalah pencipta. Oh iya. Iya dong, Pencipta alam. saya bisa membuat apa saja. Saya bisa membuat pot, saya bisa Berarti saya dengan Yesus sama dong ya? kalau Yesus Sebentar, menciptakan yang lebih besar. Kan dia menciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Kalau saya, makanya saya bilang, saya adalah Allah kecil. Saya Antara Tuhan pencipta dengan manusia yang berkarya sama enggak? Gitu kan? Loh, Tuhan memang berkarya. Tuhan Iya, berkarya. antara Apa manusia makanya yang dunia ini antara ada manusia yang berkarya dengan Tuhan yang Maha menciptakan itu sama enggak? Dengar, Zuma. Iya, biar saya jawab.
Tuhan maha berkarya, makanya dia disematkan kata maha. Makanya dunia ini adalah semua karya. Kalau manusia, sedangkan manusia adalah karya. Ya, kita kalau yang manusia, kita juga berkarya. Kita berkarya, tapi bukan maha karya. Kita berkarya. Apa karya kita? Meja karya kita. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Pesawat karya manusia kita. Atau Tuhan? Gimana? Keadaan Yesus yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Dia adalah raja segala raja, baik yang saya raja tanya, atas manusia, the king of man, the king of Messiah, the king of the king. Itu kamu nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa baca Ibrani 8 nomor 1. Tunggu dulu Zuma, kamu selesaikan dulu satu. Raja segala raja. Kamu jawab dulu. Berarti kamu mau menyatakan manusia tidak mampu menciptakan apa-apa. Aspek raja di atas rajanya Yesus itu yang mana, Mbak Maria? Yang tadi itu kembali ke tema dulu, selesaikan satu tema dulu baru pindah, nanti meluput kemana-mana. Iya. Ya. Maria Tuhan kecil. Kamu harus akui dulu bahwa dengan tidak menghina kecerdasan manusia yang sudah diciptakan lewat citra Allah itu sendiri, harus kita akui kita ini pencipta dan Dia adalah Maha Pencipta. Kenapa Anda menolak bahwa Anda sudah merendahkan kecerdasan yang sudah diberikan gitu? Enggak, ini kita berbicara mengenai kita kreator, Dia the kreator itu sendiri Maha. Bung, ini kita berbicara mengenai keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Emang saya makanya tadi saya bilang Zuma, kamu akui dulu kalau Yesua itu adalah Maha Pencipta. Di mana dalilnya Yesus Maha Pencipta? Yohanes 1 ayat 3. Saya kamu makanya jangan Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Kamu bantah aja nggak bisa, kenapa nggak bisa? Sekarang ketika dikatakan pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus di situ di mana dia? Hadafar. Iya, Beresis hanya hadapar. Oke. Sesuai kejadian. Nih, oke. bacakan ulang. Beresit bara Elohim. Nggak usah. Itu dari luar kepala. Itu luar kepala itu. Atau memancarkan gini. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 1 berkata Reshit haya hadafar. Reshit sumber adalah sang firman. Oke. Yesus adalah Yesus. Begini Mbak Maria. Sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Dia siapa? Yesus. Yesus. Oh Yesus. Jadi bicara tentang Yesus ini. Oke, baik. Tenang teman-teman. Tunggu dulu. Kamu tenang, sabar. Kan udah paham sabar, Mbak Maria, sabar. Satu. Kamu kan udah paham nih Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Yesus. Boleh nggak saya nanggapi gitu? Sabar. Tadi kamu udah tanggapi. Kamu kan udah paham. Oh Yesus, berarti kamu udah paham nih. Karena itu bukan Alkitab kamu. Notabene kamu nggak akan pernah paham. Sudah. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan apa yang menjadi pembahasan mereka di video berikutnya, terlebih dahulu saya kembali mengingatkan kita untuk terus bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah, tekan tombol share, dan juga like video ini supaya video ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga melalui video ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan semakin banyak orang yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi kehidupan orang percaya. Saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melanjutkan mendengarkan apa yang mereka sampaikan sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya. Berikut lanjutannya. Jangan doktrin saya seperti orang di gereja, Mbak Maria. Betul, kamu nggak tahu apa-apa. Secara Judaism pun kamu tidak punya data dari rabi, dari rasul, dan kamu nggak punya apa-apa. Dari kamu nggak punya apa-apa. Baik. Anda kan Tuhan ya. Anda kan Tuhan ya, pencipta Anda kan. Tunggu dulu, Zuma. Kamu akui dulu bahwasanya kamu mengkerdilkan manusia. Kamu menyatakan manusia tidak mampu. Mengkerdilkan Tuhan yang setara dengan manusia tadi siapa? Aku ya. Loh, saya tadi bilang apa? Yesus adalah Yesus Maha Pencipta. Maha Pencipta Anda samakan dengan yang ciptaan, gimana ceritanya, Mbak? Yesus Maha Pencipta. Kan kamu tadi tanya, bersamakah kamu dengan Yesus? Enggak sama. Kalau Maha Pencipta, Anda ciptaan mana sama? Sama enggak? Maha Pencipta dengan ciptaan, sama enggak? Maha Pencipta. Saya menciptakan. Kalau dia bapak saya, kalau dia bapak saya anaknya. Kalau dia Allah, saya anak Allah. Kalau dia Allah yang besar, saya Allah. Sekarang saya tanya, kalau anak manusia, anaknya manusia, kan gitu poinnya. Betul? Tunggu dulu Zuma. Kok tunggu terus? Anda yang bicara sendiri. Tapi nggak ada yang benar ucapan Anda. Kamu akui dulu Zuma. Saya akui Anda akan sama seperti Yesus. Ketika Yesus itu adalah Maha Pencipta, maka Anda juga Maha Pencipta. Kalau Anda tidak bisa bukan Maha Pencipta, Yesus juga bukan Maha Pencipta. Gimana sih? Kita akan sama seperti Yesus.
Hah, Yesus maha pencipta ya, Anda juga maha pencipta. Yesus manusia, Anda juga manusia. Gini loh, Zuma, maksudnya kamu ini akui kita dulu. adalah Kan tadi saya ada bilang, Yesus sesuai yang kita orang Yahudi dikatakan Anda mau apa? paksakan Raja seperti darah dan apapun daging. Yesus tetap manusia. Dikatakan dia apa? Gak bisa, Anda mau seperti Yang terdekat apapun, disebut raja kemuliaan. memaksakan karena dia seperti memberikan apapun, kemuliaan Yesus kepada tetap mereka yang takut manusia akan dia. dan Anda akan Raja darah dan Suaranya daging. kurang gede, Bu Ceplok. gitu. Sudah. Sekarang saya bicara Raja ya. darah dan saya daging. tambahkan ayat Boleh ya? Itu raja darah dan daging. Kamu bantah dulu di sini. Gak ada dalilnya itu, gak ada dalilnya pencipta itu darah dan daging. Pakai timer aja kalau bisa. Saya bantu ini. Tuhan kita adalah roh, punya darah dan daging. Ini sesuai Kalau sesuai sesatu, dengan daging. kita baca ayat yang Anda salah ngartikan kitabnya orang. Punya darah dan daging. Nah, kalau Tuhan punya daging darah, emang kenapa? Emangnya iblis yang tidak punya darah dan daging? Apa sih kita buktikan dengan ayat ya. Sekarang kita kembali kepada Yesus itu. Yesus itu maha pencipta. Kolose 1 ayat 16-18. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Oke, pengakuan Paulus itu, pengakuan Paulus. Boleh nggak saya minta pengakuan Yesus bahwa dialah maha pencipta? Boleh nggak saudari-saudara saya? Kan sudah saya bilang tadi, ayatnya ada. Iya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah pencipta ada nggak? Loh, Anda bisa lihat dari awalnya dia siapa? Enggak, dia kan mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Kata Yohanes, di dalam dialah segala mana yang harus saya percaya, Yesus atau Udah Yohanes. dijelasin berkali-kali, Zulkifli. Itu ayat itu udah dijelasin berkali-kali. Jangan mengganggu. Ya kan saya harus percaya Yesus, bukan orang lain. Lanjut Bu Ceplok, gas Bu Ceplok, lanjut Bu Aku Ceplok. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Kata teman-teman, Yesus itu adalah pencipta. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Zulkifli, kamu kalau nggak paham, kamu itu karena kamu sempit otaknya. Jadi jangan nyalain Tuhan. Nggak boleh gitu. Yang ngalahin Tuhan kan kalian. Tuhannya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, kuku sendiri. Loh, Tuhannya sendiri yang mengatakan loh, kalian lagi lebih hebat dari Tuhan kalian. Makanya aku minta mana dalilnya? Aku yang menciptakan, mana dalilnya? Kan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu belum bisa membantah pernyataan saya. Ya, disesuai saya mau teraba yang tadi yang saya sampaikan. Tuhan itu adalah raja darah dan daging. Mana dalilnya Tuhan itu darah dan daging? Di mana? Itu kan kata orang Yahudi, kok kamu mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya tanya dulu, menurut saudari ini Tuhan Anda itu roh atau darah dan daging? Jawab dulu. Saya tadi udah jawab. Kamu bantah dulu. Tuhan Zuma. itu Kamu bantah dulu. raja dan daging. Sesuai Tuhan itu 8 dikatakan dia adalah raja darah dan daging. Itu sesuai isi dari Semot Raba 8. Ini kitab orang Yahudi. Kamu boleh cek. Di Sefaria kamu bantah dulu Tuhan itu raja darah dan daging. Itu kan. Tunjukkan dalilnya, coba. Sebelum bisa open camp, kamu lihat follower saya enggak, tunjukkan dalilnya. Ini kan dia cuma membawa narasi kitabnya orang tanpa dia membuktikan. Jangan pikir saya ini cuma ad gereja, Mbak. Silakan perlihatkan. Caranya gimana? Buka kameranya lah. Buka kamera. Kamu tengok follower saya berapa? Kamu ada nggak? Loh, kok jadi kasar gitu, Mbak? Ya coba lihat, kamu punya mata kan bisa lihat. Tadi saya udah bilang, follower saya belum banyak, saya belum bisa open cam. Kalau saya bisa open cam, saya udah tunjukkan dari tadi sama kamu semua isi Sefaria. Semot berapa? Semot Raba 8 saya udah bilang. Datanya di mana? Sefaria. Ya, tahu. Terus? Cuman bisa bilang Sefaria, Semot 8, cuma bisa bilang gitu. Saya baca ulang. Mengapa yang terberkati disebut raja kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang maha kudus ya, Hakados Baruku nih, menyuruh Salomo duduk di singgasananya. Seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Paham nggak? Apa sih? Saya tanya mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Mbak ini jawab apa? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Mama. Nggak usah diulangi, Bu Marmar. Nggak usah diulangi. Semua orang mendengar. Mana? Aku gini ya penonton. Dengar penonton. Saya nggak perlu lah ngomong sama Zuma lah ya. Dengar ya, memang berat ngomong sama saya itu berat, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Dengar ya penonton. Ngadi ngomong pencipta dan manusia. Apa nabinya kalian ya? Rabeinu kalian, ya kalian mengakui dan memaktubkan Musa itu sebagai nabi di dalam kitab kalian.
kalian harus mengakui ya bahwa Musa dan keturunannya mengakui Tuhan Elohim Adonai mereka itu raja darah dan daging, King of the flesh. Memang dia yang merajai segala, bukan cuman dia, Tuhan itu raja alam semesta yang merajai segala sesuatu. Itu Tuhan memang betul. Tapi bukan wujudnya yang daging dan darah, bukan. Tapi dia adalah raja dari segala apa yang ada. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Saya udah bilang jangan ketakutan, jangan ketakutan. Benar ya? Diam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu saja Zuma. Bisakah dia menunjukkan bahwa Tuhan ya Elohim Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Moses ya, Ishak dan Yakub dan Moses bukanlah raja darah dan daging. Saya tunggu ayat pembantahan kamu. Saya tunggu 10 menit kasih waktu untuk membantah. 1 detik setelah Anda diam saya bantah. Oke, sabar. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Raja darah dan daging itu maksudnya dia merajai segala yang berbentuk fana, alam semesta ini. Dia merajai air, dia raja tanah, dia raja udara, dialah raja segala raja. Bukan berarti wujudnya itu darah dan daging. Yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Anda baca 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 7, nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Jangan Anda pelintir kitabnya orang, nggak bagus, Mbak Maria, nggak bagus. Itu fitnah Tuhan, nggak bisa begitu, Zuma. Kamu sementara ini berfitnah-fitnah Ria, tetapi THR kamu terima. Saudara, Ibu Maria ini yang memfitnah Tuhannya orang Yahudi, mengatakan dia adalah raja daging dan darah katanya. Sementara agama Yahudi mengajarkan Tuhan mereka itu tidak sama seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Elohim. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Yeremia 10 nomor 6. Yesus darah dan daging tidak ada yang sama. Oh, tadi dia sudah akui Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus itu Daud, anaknya Daud adalah manusia. Udah selesai. Makanya Mbak Maria tadi itu kepepet dia. Pencipta alam semesta adalah manusia. Mana dalilnya? Oh, lari kepada Shemot 8. Dicari di sana nggak ada Tuhan pencipta manusia itu adalah darah daging. Nggak ada. Yeremia 10:6. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak sama dengan makhluk. Itu siapa? Menurut kamu tuh Yeremia sebelum Musa apa sebelum Daud? Gimana ceritanya ini? Yeremia nggak perlu dengarkan 600 tahun sebelum Yesus lahir itu Yeremia sudah lebih duluan ada. Jadi tidak perlu Anda bertanya seperti itu. Yeremia menyatakan Tuhan tidak sama seperti apapun. Apakah karena dia selisih beberapa ratus tahun kemudian oh Yesus itu serupa dengan manusia maka dia tidak bisa, nggak bisa Bang. Alkitab, di Al-Qur'anmu aja kamu nggak pernah jelaskan ke kita. Ini kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitab lo. Ini kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi, bukan kitab lo. Lu Kristen. Bisa membedakan kalau itu Talmud atau itu tulisan. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kamu membedakan manusia dengan penciptanya nggak bisa. Bisa kau bedakan antara pencipta dengan manusia? Ingat nggak waktu debat sama saya tentang Yekonya? Oh, ya, jelas dong. Yekonya tidak punya lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ayo. Ada nggak? Ada nggak dinyatakan di dalam kitab Anda bahwa di kitab Yahudi bahwa keturunan Yahudi? Ayo. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Kenapa larinya ke Al-Quran? Loh, kamu kan orang Islam, jelaskan di Quran. Kenapa jelaskan apa materinya apa? Apa materinya? Apa materinya? Materinya kamu sekolah SCT. Gini lah tanda-tanda orang kalau ngomong. Orang bahasa itu. Orang bahasa sama dengan ngomong dengan orang bodoh, Oh gitu. Ngomong dengan Juma itu sama dengan ngomong jadi gini teman-teman, kalau ada orang muslim yang datang sudah memberikan kesempatan orang lain bicara. Jadi ngomong dengan Juma itu sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak memberikan orang lain berbicara. Dia bertanya, jadi dari tadi itu saya ngomong sendiri gitu. Justru Bang Juma tadi sendirian, Bang Juma sendirian. Saya pun nggak ikut ngomong, Pak. Justru kan tadi kawan-kawan yang saling menimpali. Karena gini, kenapa orang baru masuk yang kepanasan dari bawah ini. Minum air putih dulu, saudaraku. Jawab begitu. Minum air dulu. Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Baik, salam Tuhan, di videonya kita boleh simak apa yang dibicarakan beberapa orang Kristen di video tadi dengan Juma
mereka membahas tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, dan cuma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Tetapi puji nama Tuhan, dengan hikmat Tuhan, ya, orang-orang Kristen ini boleh menjawab cuma dengan cerdas dan juga jawaban-jawaban yang alkitabiah pastinya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari penjelasan para apologet Kristen ini kita boleh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, banyak hal mereka sampaikan, bahkan juga mereka sampaikan beberapa ayat tentang itu, dan terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita juga boleh mengerti bahwa ternyata dari argumen mereka, dari apa yang mereka sampaikan, ternyata Juma ini tidak mengerti Alkitab, tidak paham Alkitab. Dia hanya sekedar membaca dan juga mengutip-ngutip ayat Alkitab tanpa disertai penafsiran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah saudara menonton cuplikan video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan, ya, sudah sering saya sampaikan bagi kita bukti-bukti di dalam Alkitab Yesus sebagai Tuhan. Ya, misalnya dari mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia memelekkan mata orang buta, bahkan dia membangkitkan orang mati. Bahkan Lazarus yang sudah 3 hari 3 malam dikubur, lalu Yesus membangkitkannya. Karena Yesus berkuasa melakukan hal itu, Yesus punya hak atas itu, karena Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan, ya. Dan juga dalam pembahasan di video tadi, ya, apologet Kristen menyampaikan beberapa hal yang merupakan bukti yang mendasar tentang Yesus sebagai Tuhan, ya. Dan ini sangat luar biasa, pastinya memberkati kita, menguatkan iman kita, yang membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang menjadi tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, terkhusus buat kita anak-anak Tuhan, ya, hari-hari ini ada orang-orang di luar sana yang berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya seorang nabi. Namun saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa itu tidak melunturkan iman kita. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang Kristen yang punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Kita punya iman yang teguh di dalam Yesus. Kita percaya bahwa jalan satu-satunya atau satu-satunya jalan keselamatan kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Ya, sebagaimana Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu ucapan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hingga hari ini. Maka saya percaya bahwa kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, kita punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia, ya, untuk melakukan karya penebusan bagi umat pilihan, maka Dia adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang kita dengar hari-hari ini mengenai Yesus bukan Tuhan, ya, itu tidak menggoyahkan iman kita, tapi kita tak percaya bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan daripada nubuat para nabi yang menubuatkan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, raja damai, dan juga pembebas umat pilihan Tuhan dari belenggu dosa. Ini sangat luar biasa. Dan juga saya ingatkan bagi kita, khususnya kita anak-anak Tuhan, saudara dalam Tuhan, ya, kita perlu ingat bahwa kita adalah orang yang berbahagia sesungguhnya. Kenapa? Karena kita menjadi milik Kristus. Ingat saudara dalam Tuhan, kalau hari ini saya dan saudara percaya kepada Yesus, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, kepintaran kita. Itu bukan semata-mata karena kehebatan kita atau pengetahuan kita. Tetapi Allah telah memilih kita terlebih dahulu. Sebagaimana Yesus berkata bahwa aku telah memilih kamu,
Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus Kristus memilih kita. Allah Roh Kudus Tuhan memperkenalkan Yesus Kristus dalam hati kita, sehingga kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa, kepada Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kita adalah orang yang berbahagia karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sendiri memilih kita. Tuhan sendiri mengangkat derajat kita. Tuhan sendiri memerdekakan kita dari belenggu dosa. Tuhan sendiri menyediakan sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus berkata bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Jadi saudara dalam Tuhan, kita bersyukur atas hal itu. Kita bersyukur Tuhan menjadikan kita berharga di matanya, sehingga Tuhan menebus kita dan kita menjadi umat kesayangannya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya percaya bahwa iman saya dan saudara adalah iman yang kokoh di dalam Kristus. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar hari-hari ini, ya, ucapan-ucapan yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya percaya bahwa itu tidak membuat kita meninggalkan Yesus, tapi itu semakin menguatkan iman kita, semakin membuat kita yakin akan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus berkata bahwa pada hari itu ada banyak penyesat-penyesat yang mengatakan bahwa akulah Tuhan, akulah Yesus. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus telah lebih dahulu memperingatkan kita. Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengingatkan kita bahwa akan ada orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mau, ya, iman kita tetap teguh. Tuhan Yesus mau iman kita tetap utuh di dalam Dia, dan kita tetap memiliki pengharapan kepada Yesus, sehingga ya kita menjadi murid Kristus, kita menjadi pengikut Kristus yang setia, dan sekali lagi kerajaan sorga menjadi milik kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, dan saya berdoa akan hal itu, dan saya percaya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan terus menguatkan setiap iman kita, anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.